Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Silakan sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan dimulai untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Nuril untuk dipimpin berdoanya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa karena berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, silakan disiapkan alat tulisnya serta bukunya. Kalau sudah, silakan dicek kerapiannya sekaligus kebersihan dari tempat duduk kalian. Monggo. Ya, baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Adila sama? Alifah. Kenapa? Oh, yang lomba, yang Alifah sakit. Oke, bagi yang sakit, kita doakan semoga lekas sehat ya. Baik, untuk sebelum kita membahas pertemuan kali ini, alangkah baiknya untuk kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh Amalia. Silakan semuanya untuk berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 tempat mulai 1. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Silakan duduk kembali. Manfaat hukum kira-kira bagi kalian itu enggak apa? Ada yang bisa enggak? Untuk mendisiplinkan manusia. Untuk mendisiplinkan manusia. Oke. Ada lagi? Supaya kehidupan kita teratur, supaya lebih tentram. Oke ya. Pada materi sebelumnya kita pernah membahas apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Hukum, sistem peradilan hukum, lembaga peradilan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Menurut kalian, ya, apakah kalian sudah menaati hukum? Sudah. Contohnya apa? Menaati tata tertib sekolah. Terus apa lagi? Menaati tata tertib kali ini, ya. Kita akan membahas mengenai sikap yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum nanti beserta sanksinya. Ya. Di sini saya akan menampilkan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan hukum dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis sanksi perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan tepat. Yang ketiga, melalui presentasi peserta didik dapat menyajikan laporan hasil diskusi tentang perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan hukum dengan baik dan benar. Itu tujuan yang ingin kita capai hari ini. Ini Bapak tayangkan sebuah gambar. Ya. Menurut kalian, ini gambar apa saja? Pelanggaran hukum dalam lalu lintas. Yang gambar satu, mematuhi lalu lintas. Oke ya. Gambar dua, melanggar lalu lintas. Gambar yang ketiga, kena tilang atau sanksi dari pelanggaran lalu lintas. Oke ya. Sebelum memulai pembelajarannya, untuk lebih mendalam lagi, silahkan kalian buka link yang sudah saya bagikan di grup WA kalian masing-masing. Nah, kita kerjakan atau kalian kerjakan untuk pretestnya. Di situ ada 10 soal. Waktu kurang lebih 5 menit. Oke, baik, setelah kita melakukan pretest, ya, langkah-langkah pembelajaran yang kita pelajari hari ini, pertama nanti kalian, ya, kalian akan mengamati dari sebuah video. Nanti akan saya tayangkan sebuah video. Ya. Nanti kalian menganalisis apa yang terjadi di dalam video tersebut. Ya. Kemudian kalian membentuk sebuah kelompok, ya, untuk mengerjakan atau menganalisis dari LKPD yang sudah saya berikan. Nanti LKPD-nya akan saya berikan. Ya. Terus kemudian kalian gali dari beberapa informasi yang ada di dalam buku kalian ataupun yang ada di internet. Saya persilakan untuk menggali informasi, ya, untuk menjawab dari LKPD yang saya berikan.
Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, kita amati videonya. Sudah siap semuanya? Ya. Kira-kira apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? Harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oke. Ada lagi? Hah? Apa mas? Angkat tangan saja. Jangan kebut-kebutan di jalan. Nah, untuk menjaga keselamatan kita, ya, dan juga keselamatan orang lain. Baik, sekarang kalian bentuk kelompok, ya. Silakan berhadapan dengan kelompoknya. Ya. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya untuk kalian analisis bersama dengan kelompok. Silakan. Nah, nanti masing-masing kelompok, ya. Kelompok 1 akan membahas mengenai lingkungan keluarga. Kelompok 2 akan membahas mengenai lingkungan sekolah. Kelompok 3 membahas di lingkungan masyarakat, dan kelompok 4 membahas tentang lingkungan bangsa dan negara untuk perilaku yang melanggar serta yang sesuai dengan hukum. Kelompok 1, kelompok 2, ini ada jawabannya, lembar jawaban. Nah, ini nanti kami isikan di sini. Jadi minimal kan 3. Ya, kalian bisa isikan 5 atau berapa, monggo. Nah, nanti ini solusinya cukup 1 saja, terus logonya apa gitu ya. Iya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, langsung saja dipresentasikan. Monggo dari kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan dari hasil analisis LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, patuh terhadap orang tua. Kemudian perilaku yang tidak sesuai hukum, mengabaikan perintah orang tua. Sanksinya, orang tua menyita fasilitas yang mendukung seperti handphone. Solusinya menaati peraturan keluarga yang berlaku. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan atau masukan bagi kelompok 1 yang menganalisis di lingkungan keluarga? Mungkin bisa ditambahkan atau ada masukan lainnya atau ada pertanyaan, monggo. Cukup, sudah paham semua mengenai perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai di dalam lingkungan keluarga? Sudah? Slogannya apa? Keadilan hukum tidak mengenal siapa. Slogannya dari kelompok 1, keadilan hukum tidak mengenal siapa. Maksudnya bagaimana? Keadilan hukum itu dilakukan untuk semua golongan, dari tua, muda, kaya, miskin. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil kami, yaitu analisis perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Dengan mengikuti kegiatan pemilu. Perilaku yang tidak sesuai hukum tidak mengikuti kegiatan pemilu. Sanksinya hukuman pengganti. Solusi dari hukum bangsa dan negara yaitu nomor 1 dengan mempertegas aparat penegak hukum. Ada pertanyaan? Silakan, Ibu. Tadi kan ada hukuman pengganti. Hukuman pengganti. Hukuman pengganti itu apa? Hukuman pengganti itu apa? Saya umpamanya enggak untuk pemilu. Jadi itu bisa terjadi dengan hukuman apa? Hukuman kayak hukuman Sudah? Cukup? Silakan slogannya, Mas. Tegakkan hukum tanpa pilih kasih. Tegakkan hukum tanpa pilih kasih. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Setelah presentasi dari semua kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Di sini saya akan memberikan sebuah gambaran, ya. Memang semua yang sudah dikatakan sebagai teman kalian dari perkelompok itu memang benar, ya. Dari sikap-sikap tersebut bisa kita cermati bahwa ciri-ciri dari orang yang ya taat kepada hukum itu yang pertama, perilakunya itu disenangi oleh masyarakat. Ya, jadi orang yang taat pada hukum itu perilakunya disenangi oleh masyarakat. Ya, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, itu perilakunya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bahkan bagi dirinya sendiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang taat atau perilakunya yang sesuai dengan hukum. Begitu kebalikannya, bahwa orang yang selalu melanggar hukum pada dasarnya dirinya tidak memiliki kesadaran tentang hukum. Seperti pertanyaan Nurul tadi, bahwa ada yang dikatakan sebagai sanksi tambahan. Jadi sanksi itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada sanksi yang menurut KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana dan hukuman tambahan atau sanksi tambahan. Kalau di dalam KUHP itu sudah diterangkan bahwa tersebut ada yang namanya hukuman mati. Yang kedua ada hukuman penjara seumur hidup. Yang kedua ada hukuman tambahan yaitu pencabutan dari hak-hak tertentu. Ya. Ini maksudnya apa? Misalkan punya usaha terus melanggar hukum, maka izin dari usaha tersebut akan dicabut. Ya. Hukuman tambahan yang kedua itu bisa perampasan barang-barang tertentu atau yang dikenal sebagai penyitaan. Ya. Yang ketiga yaitu pengumuman keputusan hakim. Ya. Itu adalah hukuman tambahan atau sanksi tambahan bagi pelanggar hukum. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, adakah yang bisa menarik kesimpulan dari ini? Ya, silakan maju ke depan, Mbak Desti. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita jadi tahu, jadi kita bisa membedakan perilaku yang sesuai hukum, terus yang tidak sesuai dengan hukum, beserta dengan sanksi dan solusi. Oke, terima kasih Mbak Desti. Ya, anak-anak, setelah ini kalian lakukan post test, ya, melalui link yang sudah saya kirimkan juga lewat WA tadi. Saya harapkan setelah pembelajaran ini, post test ini jadi meningkat lebih baik daripada yang pretest tadi. Juara 1 ada Andaka Oktora, putahan, datang Oktora. Juara 2-nya ada Aldi Nurin. Ketiganya Aulia. Setelah ini silakan kalian melakukan refleksi pembelajaran pada link yang sudah saya kirimkan juga lewat grup WA. Saya harapkan pembelajaran kali ini atau pembelajaran di hari ini yang menjadi manfaat untuk kalian, ya, dan semoga kalian bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu taat pada peraturan atau taat pada hukum. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, nanti kalian untuk memperdalam materi ini akan saya berikan tugas individu yang nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Nurin untuk dipimpin berdoa. Kita lanjut pembelajaran pada ini karena kita berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ya, atas pertemuan kali ini kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.